Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala habibika wa rasulika al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Pendengar dimanapun Anda berada, di dalam kajian ini kami akan mengkaji tentang sebuah tema dengan yaitu Islam dan konstitusionalisme. Ini akan berbicara masalah negara dan konstitusi. Kami mengambil beberapa rujukan khususnya dari buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasanya Pancasila kita yang pertama adalah dengan nama, yaitu dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Esa berarti tauhid. Kita tahu bahwasanya tauhid adalah pangkal tolak daripada agama Islam. Untuk memahami Islam sebagai sebuah sistem keyakinan yang utuh, kita perlu memahami dari berbagai perspektif studi pendekatan. Yang pertama adalah aspek ontologi, yang kedua adalah aspek epistemologi, yang ketiga adalah aspek aksiologi. Maka di bawah ini kami akan menjelaskan dari runtutan-runtutan tadi. Ontologi kami bahasakan seperti ibaratnya at-tauhid. Epistemologi itu syariatnya. Dan kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Kita bisa membaca dari pendapat yaitu di dalam buku yang berjudul Elaborasi Syariat Islam dalam Konstitusi Indonesia. Islam itu mengagungkan yang namanya konstitusi. Islam telah memberikan isyarat bahwasanya konstitusionalisme dalam ajaran Islam adalah sebuah kemutlakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Surat Al-Alaq ayat 6-7. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena melihat dirinya serba cukup. Untuk mengantisipasi adanya ketidakterbatasan kekuasaan tersebut, maka perlulah disebuat suatu aturan, perlulah disebuat suatu konstitusi yang artinya apa? Tidak boleh ada monopoli kekuasaan yang terpusat pada satu badan. Hal ini penting. Kenapa? Mengingat kecenderungan manusia adalah manusia yang selalu melampaui batas. Maka Allah memerintahkan kita untuk selalu bermusyawarah dengan dalil surat Ali Imran, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah kalian semuanya dalam setiap yaitu urusan. Kemudian Allah mengatakan juga wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka dengan musyawarah itu adalah diputuskan. Di dalam syariat Islam, hal-hal yang mengangkut kepentingan bersama haruslah dijalankan melalui musyawarah. Sebagaimana dikatakan Hasbi As-Siddiqi, beliau mengatakan bahwasanya asyura makna adalah salah satu prinsip Islam yang menentang kediktatoran, yang menentang sebuah totaliter pemerintahan. Absolutisme pemerintahan, absolutisme kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa membuka di dalam tafsir Al-Marohi yang dikarang oleh Imam Al-Marohi yang berjudul Tafsir Al-Quranul Karim, juz 25 halaman 94. Kemudian pemerintah musyawarah ini di dalam perspektif Islam tidak hanya menyangkut untuk masalah bersama saja, juga diperintahkan untuk masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya, atau hak ekosop, yang mana kita telah mengetahui telah ditulis di dalam ACCPR dan ACGPR. Tetapi juga Islam memerintahkan kita untuk bermusyawarah di dalam yaitu urusan rumah tangga, yaitu urusan suami dan urusan istri, sebagaimana telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian telah juga disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 57,
surat 57 ayat 25 Allah mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melakukan keadilan. Marilah kita semuanya berkaca kepada Khalifah Umar yang telah melakukan pemecahan dalam kekuasaan. Ada sebuah buku yang berjudul Trias Politika dalam Negara Madinah, di mana penulisnya menguraikan bahwa pemencaran atau pemecahan kekuasaan adalah upaya praktis untuk tidak mengkonsentrasikan kekuasaan pada satu orang atau satu badan. Dan tujuan daripada pemecahan kekuasaan itu pada dasarnya adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan pemerintahan. Hal ini juga merupakan daripada tujuan adanya konstitusionalisme dalam suatu pemerintahan negara. Maka Profesor Jimli Asidiki mengatakan di dalam bukunya, dipahami dengan cara ini maka konstitusionalisme seperti halnya setiap tata hubungan negara dan masyarakat lebih merupakan masalah pembagian kekuasaan dan wewenang. Jadi beliau sangat memperhatikan itu. Tidak boleh orang kemudian mengatur semua urusan, harus dibagi. Semua organisasi termasuk negara pada dasarnya bersifat memaksa dalam berbagai bentuknya. Jadi ada justice system di sana yang harus kita ketahui. Dari tekanan halus dan persetujuan diam-diam sampai pada kebrutalan terang-terangan dan penyerahan kekuasaan. Salah satu pakar hukum yaitu Daniel Eslev di dalam bukunya Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, beliau mengatakan bahwa kita dilarang untuk melakukan kebrutalan di dalam pemerintahan dan kekuasaan dan memaksa kehendak kepada orang lain. Kemudian di dalam buku yang lain, Jimli Asidiki, Profesor Jimli mengatakan untuk tujuan to keep the government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Dari sini kemudian bisa kita ketahui bahwa konstitusi negara, konsep tata negara penting sekali untuk kita pahami. Maka gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Sekarang sudah waktunya kita memiliki konstitusi. Sudah saatnya kita tidak hidup di zaman jahiliyah, tidak hidup di zaman barbar atau di zaman seperti hewan rimba itu. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebenarnya telah terjadi pemecahan kekuasaan. Artinya apa? Pemecahan kekuasaan, dekonsentrasi, desentralisasi, sentralisasi itu tidak ada di zaman sekarang saja. Di zaman Khalifah Umar sudah ada. Misalnya kekuasaan pembuatan undang-undang di zaman Sayyidina Umar itu dipimpin oleh Majelis Syuro, kemudian Majelis Sahabat dan Majelis Syuyukh. Kita bisa melihat di dalam beberapa buku yang mengatur masalah itu, yang telah menjelaskan masalah hal tersebut. Apa yang dimaksud dengan Majelis Sahabat? Majelis Sahabat itu adalah majelis yang mana berisi tentang oleh sahabat-sahabat. Majelis Syuyukh itu majelis yang berisi para orang-orang tua. Majelis Syuro itu majelis untuk bermusyawarah. Kemudian kekuasaan kehakiman itu di zaman Sayyidina Umar dipegang oleh yaitu hakim. Kalau negara kita kekuasaan kehakiman ya dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Kemudian kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh yaitu khalifah. Jadi sistem pemerintahan negara Indonesia ini sebenarnya sudah seperti atau mirip dengan apa yang dibuat atau dikonsepkan oleh khalifah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, mertua Nabi Muhammad SAW. Profesor Mahfud MD mengatakan dalam bukunya Membangun Politik Hukum, judulnya halaman 90, kami membaca, konstitusionalisme di negara Madinah yang dilanjutkan kemudian oleh penguasa-penguasa negara Islam telah mengilhami perubahan-perubahan pemikiran di Eropa Barat serta Renaissance. Jadi orang-orang Barat, negara-negara Barat meniru daripada konstitusi Madinah sebagai rujukan mereka di dalam bernegara atau menjalankan konsep ketatanegaraan mereka. Sejak zaman Yunani bahkan hingga zaman kontemporer, para filosof-filosof itu selalu menumpahkan pikiran mereka dalam menata hubungan antara manusia, masyarakat, dan negara. Intinya adalah gak ada yang namanya kekuasaan lebih, absolutisme gak ada. Gak ada yang mukroh dan ikroh, yang dipaksa dan memaksa, gak ada. Semuanya memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Mengenai masyarakat dan negara, meskipun oreanya berbeda, mereka sependapat. Jadi para filosof itu, para filosof Barat, ya, para profesor dari Barat, kemudian walaupun mereka itu dalam istilahnya berbeda, tapi intinya sama dengan Piagam Madinah. Maka ada sebuah buku, ada sebuah makalah dari S2 UII yang berjudul Dasar Konstitusional dan tentang HAM Indonesia, di mana di sana ditulis oleh Maurice Duverger bahwa dalam semua gerombolan sosial, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling primitif sampai yang paling maju, yang paling lemah dhaif sampai yang paling qawi, yang paling kuat, dalam gerombolan itu timbul perbedaan pokok antara orang-orang yang memerintah dengan orang-orang yang diperintah. Artinya apa? Kalau sampai pemerintah mengambil kebijakan, kemudian masyarakat berbeda pendapat, itu hal biasa. Jangan kemudian lantas mendirikan negara sendiri, mengatakan negara tauhid, mengatakan negara sesat. Ini bukan ajaran daripada syariat Islam. Bahkan orang Barat pun menolak daripada pendapat konsep itu semuanya. Maka ketika ada kesalahan, ketidakpasan dari pemerintah dalam memerintah, kita pun telah memiliki mekanisme konstitusional ini. Kita punya undang-undang Mahkamah Konstitusi. Kita bisa yang namanya judicial review, executive review, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk yaitu menasihati, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sesuai dengan cara-cara yang konstitusional. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, sehingga tingkah laku orang tersebut itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita yang memiliki kekuasaan. Kita bisa melihat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kami membaca dari sebuah buku yang berjudul Wajah Peradaban Barat yang ditulis oleh beliau Bapak Adian Husaini, bahwa pada abad ke-7 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan surat Al-Alaq, yang mana Allah memerintahkan manusia untuk bersungguh-sungguh dan tidak boleh melampaui batas. Kita diperintahkan berikhtiar, al-insanu bitafkir, bitakhyir. Tapi ingat, ada batasan di sana, ada konstitusional, ada konstitusi yang harus dilihat, tidak boleh berlebihan. Allah tidak suka kepada orang yang musrif, orang yang berlebihan.
Kemudian apabila melihat dirinya serba kecukupan, mereka kemudian merasa, wah, saya orang yang paling berkuasa, saya orang yang paling memiliki justice system, memiliki hak untuk mengatur orang lain. Kemudian peringatan ini terbukti ketika gereja merasa serba cukup lalu melakukan tindakan korupsi. Pada tahun 1887 kita melihat seorang pakar Lord Acton seakan-akan menyindir pemerintah yang mana kekuasaannya dianggap sangat absolut, yang mana kekuasaan dunia dikuasai oleh yaitu gereja. Bahkan beliau tegas menyurati uskup Mendel Creighton bahwa semua kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak melakukan korupsi secara mutlak. Kami teringat ketika kuliah di kampus, Bapak Dr. Isharyanto dan Bapak Dr. Jatmiko Anom, dosen kami, kemudian memberikan satu teori dari Lord Acton ini teorinya. Kami membaca teori ini, mengambil teori ini juga ada di dalam tulisan beliau, Bapak Adian Husaini, bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sebuah kekuasaan yang cenderung korup, kekuasaan yang mutlak itu cenderung melakukan korupsi yang mutlak. Maka tidak boleh. Maka syariat Islam dan konstitusi dalam historical background-nya itu menolak yang namanya absolutisme di dalam pemerintahan. Maka perlu dibagi. Pembuat undang-undang itu adalah DPR, DPD, MPR, pembuat undang-undang dasar, yang merubah. Kemudian kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kemudian kekuasaan eksekutif kepada yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta para pembantu-pembantunya dibantu oleh yaitu para menteri sesuai dengan Supreme of the Land negara kita. Maka tidak boleh ada yaitu satu tangan kekuasaan. Jika manusia merasa dirinya serba cukup, punya massa, punya kekuatan, punya militer, punya ekonomi dan lain sebagainya, maka rasa serba cukup itu akan cenderung membuat manusia merasa bebas serta ingin melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Sebagaimana Fir'aun yang mana karena dia merasa hebat. Kita bisa melihat beberapa tafsir Al-Quranul Karim, bisa melihat tafsir Tobari, bagaimana seorang Fir'aun itu sangat sombong, otoriter. Kita bisa melihat Rahwana dan lain sebagainya yang otoriter. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang surat Al-Qasas ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Yang artinya wallahu a'lamu bimurad. Dan Fir'aun, seorang raja yang merasa cukup, merasa hebat, merasa tiada tanding, mengatakan, hai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui bagimu, yaitu Tuhan bagimu selain aku. Artinya apa? Karena Fir'aun merasa paling hebat, akhirnya Fir'aun ini kemudian merasa dirinya menjadi Tuhan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat misalnya di Faransa, di negara Faransa atau Prancis. Di negara tersebut itu pernah terjadi yaitu tugas negara itu tidak dibagi-bagi, terjadi absolutisme, di mana peraturan perundang-undangan, kemudian pembuatannya maksud saya, peradilan, pemerintahannya itu hanya diputuskan oleh satu orang, yaitu seorang raja. Ada seorang pakar Montesquieu mengatakan bahwasanya kesewenang-wenangan terjadi di negara Prancis karena absolutisme, yaitu menjadikan kekuasaan pada satu orang, yaitu raja. Maka Montesquieu
kemudian berpendapat. Kami membaca dari sebuah buku yang ditulis oleh von Schmitz yang berjudul Ahli-ahli Pikir. Di sana beliau mengatakan bahwa bisa saja seorang raja itu dengan tiba-tiba menyuruh memasukkan seseorang ke dalam penjara. Penjara mana? Ya penjara di sini ya negara, yaitu penjara negara Bastille untuk waktu yang tidak tertentu, dengan alasan yang tidak jelas, dengan surat yang tidak jelas. Bahkan dikatakan oleh beliau hanya karena berdasarkan surat bermaterai yang dinamakan Lettre de Cassettes. Ini adalah sebuah ketidakadilan dan Islam menolak itu semuanya. Negara, konstitusi negara kita, Supreme of the Land, negara kita menolak itu semuanya. Teori tata negara tidak membenarkan adanya kekuasaan yang terpusat pada satu orang. Saat itu Raja Prancis yang namanya Louis yang ke-14 yang bertahta tahun 1638 sampai 1715 mengatakan bahwasanya I hated this much Haukamakol, yang mengatakan bahwasanya kekuasaan ada di satu orang. Tidak ada yang boleh menentang saya adalah segala. Hal ini sebaliknya, kita melihat negara Inggris, teman-teman, pendengar setia yang dimuliakan oleh Allah. Di negara Inggris itu pengadilan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak eksekutif. Jadi andaikan misalnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengambil keputusan, maka keputusannya tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif. Maka negara Inggris ini cenderung liberal dan bebas. Ini kita bisa lihat keterangan panjang sekali di dalam buku yang ditulis oleh Jaya Palan yang berjudul Modern Governments, bahwa negara Inggris itu menjadi negara liberal dan bebas karena eksekutif yang tidak pernah berkesinambungan bersama dengan yaitu legislatif tidak pernah bersama dengan eksekutif. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, dari uraian-uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan di dalam materi ini bahwasanya yang bersifat umum bahwa penguasaan itu cenderung bersalah guna atau melampaui batas. Kekuasaan itu seperti itu. Konsep kekuasaan itu pasti pingin tidak dibatasi dan pingin bersewenang-wenang. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan seorang negarawan yang luar biasa, beliau selain bertindak sebagai kepala negara juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Beliau sebagai pembuat undang-undang yang disebut dengan sunnah dan sekaligus sebagai hakim. Kalau kita mau menyamakan kondisi Nabi Muhammad dengan kondisi misalnya Raja Louis yang ke-14, maka ya tidak bisa. Ada raja-raja, ada pemikiran di zaman sekarang yang menginginkan adanya yaitu konsep satu kekuasaan yang tidak bisa. Karena tidak ada orang yang sesempurna zahir batinnya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini kekuasaan yang absolut atau terpusat pada satu golongan, satu orang, satu badan adalah sebuah kekuasaan yang tidak demokrasi, tidak sesuai dengan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan Nabi Muhammad, kenapa beliau tidak sewenang-wenang? Kenapa beliau tidak tidak melampaui batas? Ada sebuah penelitian di dalam yaitu sebuah buku tentang Piagam Madinah yang ditulis oleh seorang pakar yaitu Bapak Soekarjo,
bahwa kunci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sewenang-wenang dan tidak melampaui batas, walaupun beliau sendiri sebagai hakim, eksekutif dan sebagai yudikatif, sebagai legislatif, karena adanya sebuah konstitusi, adanya sebuah batasan yaitu Piagam Madinah. Memang menurut Sayyidatina Aisyah, ketika dinyatakan akhlak Nabi Muhammad SAW, maka khuluqul Quran, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Makanya karena akhlaknya Nabi Muhammad itu akhlak Quran, maka perlulah adanya suatu musyawarah. Sebagaimana Profesor Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwasanya masalah politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan dan sebagainya, sehingga Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang pemimpin yang demokrat, seorang teknokrat yang sangat handal, dan bukan seorang yang otoriter. Ini kenapa? Karena Kanjeng Nabi adalah orang yang selalu mengutamakan musyawarah di dalam banyak perkara. Kemudian para pendengar, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, selain itu di dalam teori nomokrasi Islam, kekuasaan itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kekuasaan itu bukan didapatkan karena usaha, tapi karena amanah, karena takdir dari Allah dengan wasilah yaitu usaha tadi. Al-insanu bitakhyir. Kita hanya bisa berikhtiar, tapi Allah yang mentakdirkan. Maka manusia wajib untuk memelihara dan melaksanakan amanah itu sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Maka seorang pakar yaitu Bapak Montesquieu, Profesor Montesquieu, yang sangat populer, maka beliau menyatakan suatu pendapat di dalam bukunya Profesor Duverger, bahwasanya perlu adanya kekuasaan membatasi kekuasaan. Jadi sebuah kalimat yang aneh ini. Kekuasaan membatasi kekuasaan. Ini dalam teori tata negara jelas aneh. Kekuasaan kan ya tidak bisa dibatasi, tapi beliau mengatakan kekuasaan itu harus dibatasi dengan kekuasaan. Artinya apa? Pemecahan kekuasaan itu haruslah terjadi. Kalau kekuasaan dipegang oleh satu orang, maka kekuasaan itu akan bersifat absolut, bersifat otoriter. Maka perlu ada pembatasan kekuasaan oleh kekuasaan yang lain. Eksekutif tidak boleh sendiri, harus ada yudikatif, harus ada legislatif dan sebaliknya. Maka ada sebuah buku yang sangat luar biasa yang ditulis oleh seorang pakar namanya Taib, yang berjudul Teori Hukum, The Law of Theory, yang mengatakan bahwasanya istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis. Kita tahu, sering saya sampaikan di dalam muka kuliah umum, perkuliahan, bahwa dari kata konstituen yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Artinya apa? Konstitusi adalah segalanya dalam suatu negara, sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam bahasa Belanda, konstitusi itu bermakna dari bahasa grondwet. Grond itu artinya dasar atau tanah, wet itu artinya undang-undang. WET. Kemudian ada sebuah buku yang cukup menarik juga, Profesor Miriam Budiharjo. Beliau menulis buku tentang dasar-dasar hukum. Yang kalimatnya begini: dalam bahasa Latin,
Konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, dari kata cum dan statu. Cum adalah sebuah preposisi yang berarti bersama, kemudian structure yang artinya adalah membentuk kerja. Artinya apa? Konstitusi itu adalah membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan serta menetapkan. Dengan demikian, bentuk tunggal konstitusi berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama, dan bentuk jamaknya constitutions yang berarti adalah sesuatu yang ditetapkan. Seorang pakar hukum yang bernama Sri Sumantri Martosuwigno mengatakan bahwa sebenarnya konstitusi itu dengan undang-undang dasar sama. Jadi kalau kita ingin berbicara konstitusi, maka undang-undang dasar negara kita itu ya sudah konstitusi. Artinya bisa kita jadikan landasan untuk mengatur negara Indonesia tercinta ini, begitu maksud kami. Akan tetapi di dalam perpustakaan Belanda ternyata konstitusi itu berbeda. Kenapa? Karena konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar itu sendiri. Bahkan seorang pakar hukum Belanda, Van Apeldoorn, menulis di dalam bukunya bahwasanya konstitusi itu terdiri dari selain undang-undang yang mana tertulis, yaitu written, dan juga undang-undang dasar yang tidak tertulis. Makanya gagasan konstitusionalisme adalah gagasan untuk membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang, dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Artinya apa? Hak-hak itu muncul karena ada konstitusi itu sendiri. Dengan adanya konstitusi, maka hak setiap warga negara akan lebih terjamin, tidak akan dilanggar oleh orang yang lain, sehingga akan lebih muncul yang namanya ketentraman, kebaikan, dan keberkahan dalam hidup. Di dalam buku Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Bapak Profesor Muhammad Kusnardi bersama dengan Harmaili Ibrahim, beliau mengatakan bahwa pada tahun 1215 Raja John dari Inggris dipaksa oleh beberapa bangsawan untuk mengakui beberapa hak mereka yang kemudian dicantumkan dalam Magna Carta, artinya piagam besar. Meskipun belum sempurna, Magna Carta di dunia barat dipandang sebagai permulaan dari gagasan konstitusionalisme serta pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Artinya apa? Di negara barat yang namanya kekuasaan rakyat itu, kemerdekaan berpendapat adalah telah ada di sejak zaman, yaitu tahun 1215 oleh Raja John di dalam Magna Carta. Kemudian ada pendapat yang lain, apa itu konstitusionalisme? Menurut seorang pakar, Profesor Karl Friedrich, di dalam buku Teori Hukum, beliau mengatakan bahwasanya konstitusi adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang